Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Mama Sari Putri, kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 8 Bengkulu Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit banyaknya materi mengenai organisasi dunia, organisasi perdagangan bebas. Semoga materi yang akan saya sampaikan akan menambah wawasan kita semua. Materi yang akan saya sampaikan yaitu GATT, mengenai pengertian, latar belakang, tujuan, anggota GATT, dan perkembangan organisasi GATT. Yang pertama, pengertian GATT atau proses pembentukan GATT. GATT adalah General Agreement on Tariff and Trade, yang merupakan sebuah perjanjian multilateral yang mengatur perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan yang didirikan pada tahun 1948 di Jenewa, Swiss. Pada waktu didirikan, GATT beranggotakan 23 negara dan hanya didukung oleh negara-negara maju yang cenderung pro terhadap kapitalisme perdagangan bebas. Sementara mayoritas negara berkembang beropsi terhadapnya. GATT mulai efektif pada 1 Januari 1948 dan pada saat sidang terakhir di Marrakech, Maroko tanggal 5 April 1994. Jumlah negara pendatang perjanjian pun bertambah menjadi 515 negara. Itu pengertian GATT. Oke, next, untuk selanjutnya, latar belakang GATT. Latar belakang GATT terbentuk karena meningkatnya kompleksitas perdagangan dan sistem moneter internasional yang memunculkan tantangan baru pada sistem perdagangan dunia. Situasi ini kemudian mendorong IMF atau International Monetary Fund untuk mendirikan suatu badan khusus yang disebut sebagai General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Tidak adanya aturan mengenai perdagangan internasional sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran serta diskriminasi dalam perdagangan internasional. Baik, selanjutnya kita ke tujuan GATT. Tujuan pembentukan GATT adalah untuk menciptakan liberalisme perdagangan, yaitu konsep ekonomi yang mengacu pada proses penjualan produk antar negara tanpa dikenai pajak, ekspor impor atau hambatan perdagangan lainnya. 4 tujuan penting GATT. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup umat manusia, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam, serta meningkatkan produksi dari tukar-menukar barang antar negara. Itu tujuan GATT. Untuk selanjutnya kita ke prinsip GATT. GATT memiliki 3 utama prinsip. Yang pertama, prinsip responsivitas, yaitu pola perilaku yang harus sama antar suatu negara dengan negara lain sebagai mitra dagangnya. Yang kedua, prinsip most favored nation, yaitu negara anggota GATT tidak boleh memberikan keistimewaan yang hanya menguntungkan pada satu atau sekelompok negara tertentu. Dan yang terakhir, prinsip transparansi, yaitu perlakuan dan kebijakan yang dilakukan suatu negara harus transparan agar diketahui oleh negara lain. 3 prinsip utama GATT tersebut mengacu pada tidak boleh membedakan negara lain dan tidak boleh menguntungkan hanya satu negara tertentu. Baik, kita lanjut ke prinsip lain GATT. GATT juga memiliki 3 poin penting dalam prinsip lainnya. Yang pertama, perlindungan melalui tarif, memperkenalkan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif dan tidak melakukan upaya perdagangan lainnya. Yang kedua, national treatment. Negara anggota diwajibkan memberikan perlakuan yang sama atas barang-barang impor dan lokal, setidaknya setelah barang tersebut memasuki pasar domestik. Yang ketiga, larangan rekonstruksi kuantitatif. Melarang adanya pembatasan kuantitatif terhadap ekspor-impor dalam pembentukan apapun. Itu prinsip-prinsip GATT, prinsip utama maupun prinsip lainnya. Selanjutnya kita ke negara-negara anggota GATT. Negara-negara anggota GATT sebenarnya pada tahun 1994 terbagi menjadi 115 negara anggota. Tetapi itu sudah memasuki perubahan menjadi WTO. Negara-negara anggota GATT yang pertama itu hanya 23 negara, yaitu Australia, Belgia, Brazil, Burma atau Myanmar, Kanada, Ceylon, Sri Lanka, China, Kuba, Cekoslovakia, Republik Ceko dan Slovenia, Prancis, India, Lebanon, Luxembourg,
Belanda, Selandia Baru, Norway, Pakistan, Rhodesia Selatan, Zimbabwe, Suriah, Afrika Selatan, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. 23 negara anggota pertama tersebut adalah anggota GATT. Untuk selanjutnya kita ke perkembangan organisasi GATT. Perkembangan organisasi GATT atau perubahan GATT menjadi organisasi WTO. Bulan Desember 1991, dalam perundingan Orgai yang dipimpin Direktur Jenderal GATT, Arthur Denker, menyusun rancangan tentatif untuk menggantikan GATT. Penggantinya dikenal dengan nama MTO, Multilateral Trade Organization. Bulan Desember 1993, rancangan itu lebih dimatangkan lagi dan hasilnya diperkenalkan dengan nama WTO, World Trade Organization. Baru pada 1 Januari 1995, WTO secara resmi menggantikan GATT. Dalam WTO, ada 3 yang menyempurnakan GATT, yang kini peningkatan komitmen negara anggota untuk mendukung rezim perdagangan internasional. Yang kedua, peningkatan kapasitas administrasi terutama dalam penyesuaian konflik perdagangan antar negara. Dan yang terakhir, pemberian wewenang yang lebih besar dalam proses negosiasi perdagangan dalam berbagai forum ekonomi global. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai organisasi dunia, organisasi perdagangan bebas, tentang organisasi GATT. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga materi yang dapat saya sampaikan dapat dipahami oleh kita semua dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.